Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Hasana dengan NIM 2304311010 dari jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi kelas AK 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah auditing dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Zulfi Aga, MAK. Menurut saya, audit adalah pernyataan opini atas asersi yang diperoleh dari evaluasi bukti yang berkualitas dan dilakukan oleh orang yang kompeten. Alasan saya berpendapat seperti itu karena selama saya mengikuti mata kuliah auditing di semester 4 ini, saya belajar bahwa audit itu bukan soal memeriksa angka saja, tetapi juga bagaimana seorang auditor menilai apakah informasi yang disajikan oleh klien, misalnya laporan keuangan, itu sudah sesuai dengan kenyataan dan standar akuntansi atau belum. Jadi misalnya gini, perusahaan bilang kalau mereka punya uang kas sebesar 50 juta. Nah, ini adalah bentuk asersinya. Tetapi auditor itu nggak boleh percaya gitu aja. Dia harus minta bukti, misalnya berupa konfirmasi bank atau cek mutasi rekening. Nah, nanti bukti ini tuh akan dievaluasi apakah sudah cukup dan bisa diandalkan atau belum. Kalau iya, nanti baru deh audit bisa menyatakan opini mereka atas asersi tersebut. Nah, kenapa harus orang yang kompeten? Karena nggak semua orang itu bisa menilai bukti audit dengan benar, harus mempunyai ilmu, pengalaman, dan juga sikap skeptis. Jadi harus selalu curiga biar nggak gampang ditipu. Tahapan audit menurut ISA itu ada 3. Yang pertama ada risk assessment atau penilaian risiko, yang kedua ada risk response atau merespon risiko, dan yang ketiga ada report atau pelaporan. Menurut saya dari ketiga tahapan ini yang paling penting adalah risk assessment atau penilaian risiko. Kenapa? Karena disinilah auditor akan menganalisis dan menilai bagian mana sih yang kemungkinan besar mempunyai risiko salah saji atau kecurangan. Nah, kalau dari awal aja auditor itu udah salah menilai risiko, misalnya auditor ini meremehkan risiko di area tertentu yang ternyata rawan manipulasi, maka prosedur audit selanjutnya itu mungkin bisa aja meleset. Akibatnya, auditor mungkin bisa aja ngumpulin bukti yang gak relevan, salah fokus, atau bahkan gak nemuin salah saji yang signifikan. Jadi menurut saya, risk assessment ini tuh kalau diibaratin rumah itu dia tuh udah kayak fondasi. Kalau fondasinya aja kuat, maka tahapan selanjutnya yaitu risk response dan report itu bisa berjalan dengan lancar. Laporan audit adalah dokumen resmi yang disusun oleh auditor setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu entitas. Laporan audit ini bukan sekedar dokumen saja, namun memuat hasil akhir dari proses audit yang menyatakan opini auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan standar audit. Jadi bisa dibilang laporan audit ini bikin laporan keuangan itu jadi lebih valid dan bisa dipercaya. Laporan audit ini diatur dalam standar audit yang dikeluarkan oleh IAPI dan mengacu kepada ISA khususnya SA 700 tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Isi dari laporan audit ini menurut standar meliputi judul, pihak yang dituju, opini audit, basis opini, kelangsungan usaha, hal audit utama, informasi lainnya, tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan, tanggung jawab auditor terhadap laporan keuangan, letak uraian tanggung jawab auditor, tanggung jawab laporan lain, nama rekan perikatan, tanda tangan auditor, alamat kantor auditor, dan yang terakhir ada tanggal laporan auditor. Kalau saya mengaudit laporan keuangan perusahaan yang melakukan penambangan di Raja 4, maka saya akan menganggap bahwa risiko auditnya adalah sangat tinggi. Kenapa? Karena awalnya kan status legalitas proyek ini masih dipertanyakan.
karena kan dia melakukan penambangan di kawasan konservasi yang harusnya dilarang dan dibatasi. Namun setelah kemarin dicabut izinnya, maka makin memperjelas kemungkinan besar proyek ini adalah proyek yang ilegal. Nah, ini tuh makin memperkuat bahwa risiko auditnya itu sangat tinggi. Nah, mungkin aja perusahaan nantinya menghadapi denda, gugatan hukum, penyitaan aset, atau bahkan penghentian operasional, yang mana ini semua kan berdampak pada kondisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang auditor, ini adalah high audit risk. Jadi auditor itu harus lebih kritis, lebih skeptis, dan harus memastikan bahwa semua konsekuensi dari pencabutan izin tersebut sudah dicatat dan diungkapkan dengan benar di laporan keuangan. Karena kalau tidak, ini bisa menjadi bentuk salah saji material yang kemungkinan besar mempengaruhi kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut. Kalau saya menemukan kejanggalan yang bernilai material pada akun bahan baku dan persediaan barang dagang di laporan posisi keuangan, tapi saya nggak bisa mengumpulkan bukti yang cukup karena adanya pembatasan hukum di wilayah Raja Ampat, maka opini yang saya berikan adalah disclaimer. Kenapa? Karena sebagai audit, tugas saya adalah memberikan opini berdasarkan bukti audit yang memadai. Tapi kalau ada kondisi yang membatasi ruang lingkup audit, dalam hal ini karena pembatasan hukum dan bukti audit penting yang saya butuhkan itu tidak bisa saya akses sama sekali, maka saya nggak punya dasar yang cukup untuk memberikan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan. Apalagi ini akunnya nilainya material dan bisa mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Daripada saya memberikan opini yang menyesatkan, saya lebih memilih tidak menyatakan pendapat sesuai dengan standar audit yang berlaku.